Oke, saudara-saudara sebangsa, sespin, se-Indonesia, se-CSI, se-SLI, se-CFI, se-CSJI, se-Spindo, se-SLS, apapun yang komputasi, COC, whatever. Saya lagi ada di tol sekarang saat ini, dan saya akan menuju ke teman saya. Teman saya adalah, dia punya bengkel. Bengkel ini cukup viral, fenomenal ya. Siapa lagi kalau bukan suku Wayahe, si Om Semrawut, Om Rizal. Oke, jadi saya akan ke Pekalongan dan saya akan punya plan untuk ngobrol-ngobrol dengan beliau seputaran spin dan lain sebagainya. Oke, kita masuk ke tol. Kenapa saya bikin konten ini? Kenapa kok saya nyamperin Om Rizal di Pekalongan? Ya, pertama gini, saya kenal Om Rizal itu di 2019 ya. Beliau itu waktu itu punya spin putih, spin diesel baru ya, bukan baru sih, maksudnya dia baru beli spin diesel. Saat itulah di Semarang ini muncul satu kumpulan grup WhatsApp ya, namanya SLS, itu Spin Lover Semarang sebetulnya singkatannya. Cuma itu nggak ada hubungannya dengan SLI atau nggak ada hubungannya dengan Spin Lover Indonesia atau apapun, nggak ada hubungannya. Itu hanyalah segerombol manusia-manusia kurang kerjaan yang kemudian bikin grup WhatsApp untuk saling komunikasi tentang hubungannya dengan spin. Saya masuk situ walaupun saya bukan pemakai baru sih, itu kebanyakan pemakai baru. Saya kebetulan bukan pemakai baru, tapi ya karena ya berteman kan, masuk apapun juga tidak masalah kan. Saya kebetulan kan di CSI. Ada orang bilang CSI itu eksklusif, jadi kok bisa ya masuk ke grup manapun juga. Kenapa enggak gitu loh? Berteman tuh bisa dimanapun juga kan. Jadi saya rasa enggak lah, enggak ada namanya eksklusifan ya. Namanya kumpulan ya, nyaman di kumpulan sana ikut sana. Nyaman di sana ikut sana lagi. Ya, saya nyaman dimanapun juga. Kebetulan saya merasa begitu. Kalau ada yang enggak nyaman sama saya ya mohon maaf. Silakan, saya di-kick atas itu oleh ya. Jadi udah seperti katanya Om Presnya CSI yang bilang bahwa CSI itu udah 9 tahun, jadi kita nggak butuh drama. Betul sekali. Saya nggak suka drama-dramaan ya. Berteman, grup-grup, komunitas, mau berbaju apapun juga enggak masalah, no problem. Om Rizal ini adalah di grup SLS di Semarang. Di situ ada beberapa teman CSI juga. Saya salah satunya. Ada lagi teman-teman dari Spindo, walaupun Spindo ini jarang muncul di grup. Saya sempat guyonin ya, Spindo itu ada apa enggak sih, kenapa enggak tahu muncul nih ya, akhirnya muncul satu. Di situ saya mengamati dan melihat perkembangan Om Rizal, di mana beliau mulai belajar mempelajari mesin ya. Dia sudah punya pengalaman kan, dia udah bisa bengkel sebelumnya di diesel juga, dia punya pantai lawas juga kan. Kemudian juga selama ini mungkin pengalaman di dunia otomotif, di motor. Namanya juga dia di Facebooknya kan Rizal Semrawutis Skuteris ya. Skuter mungkin zaman dulu dia suka main Vespa. Rizal itu namanya, Semrawut adalah jati dirinya. Saya masih ingat momen saat dia ganti timing chain pertama kali punyanya Chevrolet Spin. Itu 2019 dan saat itu mungkin Om Rizal mendapatkan pencerahan bahwa untuk mengganti timing chain Chevrolet Spin ini diesel ya, itu butuh teknik khusus, alat khusus, dan untuk mencari topnya itu tidak semudah kayak bengkel biasa. Nah, kemudian setelah itu saya trial. Jadi mobil saya ini pernah dipegang sama Om Rizal, ganti timing chain. Itu tahun 2019, saya lupa bulannya. Yang jelas mobil ini masuk, saya berangkat sore, mobil ini masuk ke tempat Om Rizal dan mulai digarap itu sekitar ya malam lah, jam setelah isya lah sekitar. Dan saya memang niatnya dolan, saya tungguin di teras rumahnya itu sampai kelar sekitar ya jam lewat tengah malam, jam 2 lah ya, subuh saya pulang. Setelah itulah Om Rizal mulai dikenal banyak orang, terutama di Semarang ya, bahwa Om Rizal itu bisa tuh. Dan dia pahe karena di Semarang itu bengkel yang selama ini jadi rujukan kita di luar bengkel resmi adalah Adijaya. Saya pun juga langganan Adijaya. Jadi saya sebenarnya gini, saya punya 3 bengkel sebetulnya yang saya percayai ya. Jadi bengkel pertama adalah Adijaya. Itu adalah bengkel di Semarang yang mungkin sudah sangat berpengalaman di dunia Chevrolet, dan saya sangat
puas dengan kinerjanya Om Adijaya. Itu untuk mesin. Kemudian untuk injektor, saya ini benar, ini saya tekankan ya, saya boleh tadi tentang Adijaya dan berikut ini tidak ada namanya paid content, tidak ada namanya endorsement. Ini murni saya cerita pengalaman saya karena saya appreciate bahwa saya sangat puas di tempat itu, saya memberikan testimoni. Saya rasa itu hal wajar. Saya injektor selalu ke ESA di Solo. Banyak yang teman yang bilang, Mas, nggak usah ke ESA, ini aja bagus Mas, ini bagus, ini bagus. Oke, saya nggak bantah, saya nggak bilang itu jelek atau itu lain jelek, nggak masalah. Itu bagus buat kamu, bukan buat saya. Ya orang cocok-cocokan kan. Jelas saya cocoknya sama ESA. Ya, tapi iki sama ESA sama ini bagus mana sebenarnya Mas? Bu Mas, bagus apa enggaknya ya dilihat dari tingkat kepuasan pelanggan, harga yang dibayarkan berapa, worth it apa ada, gimana after salesnya, itu masing-masing Mas. Ya, saya bilang gitu. Selain itu adalah cara pelayanan. Ini kan mahal harganya. Bagaimana si bengkel teknisinya, ownernya memberikan apresiasi kepada kita sebagai pelanggan yang membayar. Ya, saya puas dengan mereka. Thank you Pak Eko, thank you Pak Leo atas pelayanannya selama ini. Maaf, saya udah review di Google Maps. Dan bengkel ketiga adalah si Om Rizal. Itulah bengkel saya yang ketiga. Tapi jarang sekali saya ke Om Rizal. Karena apa ya? Pertama dia jauh posisinya. Pertama dia posisinya jauh ya, di Pekalongan ya. Walaupun ESA juga di Solo, tapi di Semarang tuh ada Adijaya gitu. Jadi saya nggak perlu ke Rizal karena jauh. Nah, ke Rizal ini mungkin akan dibutuhkan kalau mau yang namanya OH alias overhaul. Ya, overhaul itu apa? Ya overhaul itu turun mesin lah. Kenapa nggak ke Adijaya Mas? Kenapa harus ke Rizal? Nah, untuk bongkar mesin Rizal itu lebih murah. Nah, apakah lebih murah itu lebih jelek apa enggak? Bentar dulu, dia murah, tapi juga enggak murah-murah banget sebetulnya. Tapi dia bisa pahe. Jadi ini, kalau misalkan kita mau, saya pernah tanya ke Rizal, nek OH gitu, habisnya berapa sih? Dan dia kemudian sebelum jawab gini, CEO ngene ya, ada pertanyaan yang harus jawab. Pertanyaan apa? Mau pahe atau mau sultan gitu? Oh lagi, ini kakean ya gitu. CEO, kalau mau pahe atau mau sultan, saya maunya gini. Saya mau harganya harga pahe, hasilnya hasil sultan. Lebih. Nah, dia kemudian balas, seperti kakek ini kue Mas. Nek pahe ya gini, pahe itu akan diusahakan semurah mungkin dan dengan tidak mengganti barang-barang yang istilahnya masih bisa di-rebuild. Ya dibetulin lah misalkan segala macam. Tapi kalau misalkan mau yang sultan ya beli baru. Ini ganti baru, ini ganti baru, ini ganti. Bagus mana? Ya otomatis gantinya baru pastilah itu kan. Nah, kadang orang yang membandingkan antara bengkel A dan B itu berdasarkan adalah tentang hasil akhirnya tanpa tahu prosesnya. Mohon maaf kalau mungkin ada yang merasa kesinggung ya. Tapi saya nothing tulus, tanpa ada mau menyakiti perasaan siapapun juga. Tapi ini kejadian bahwa kebanyakan nih bengkel itu saling bersaing dengan cara menjelek-jelekan bengkel lain. Saya ingat di Semarang dulu ada teman bengkel ya, dan dia ini adalah salah satu ikon sampel yang akan saya tunjukkan ke teman-teman. Bukan orangnya tapi caranya dia untuk mempromosikan dirinya sendiri dengan menjelekkan bengkel lain. Contohnya gini, saya datang ke tempatnya dia, saya bilang starterannya ada dowo ya, segala macam. Terus dia cek segala macam, dia bilang, "Apa ki?" Oh ini kabel apa kemarin dipasang pas zaman ini di Adijaya. Wah ini kabel ini bosok ini Adijaya ini ngene. Wah ini kakek aneh ini, wah ini rusak ini. Jika seperti itulah. Saya diem aja, terus dia potong kabel itu dan kemudian dia pasang beberapa trik segala macam. Dan begitu di starter mobilnya, kipas langsung nyala. Kode 892. Dia apa no mau? Saya tak balik ya. Ya itulah, jadi
kesombongan dari bengkel yang tanda kutip kebanyakan nih, bengkel pemula. Ini sok dia merasa udah jago, tuh dia jelek-jelekan bengkel sebelah. Dan oh bengkel itu tuh hati-hati, tuh wah aku tahu dalemannya, wah gini bla 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 bla. Itu menyebalkan ya teman-teman ya. Kalau teman-teman yang mungkin punya bengkel atau punya jasa, tuh tolong ya jangan kayak gitu, serius. Saya pikir nggak perlu lah. Ya, saya rasa bengkel itu harusnya saling bersatu, saling membangun tanpa menjatuhkan teman-teman sebelahnya. Kalau dia jago ya silahkan, semoga kejagoannya dia tuh bisa ditimba ilmunya sama tetangganya, bagus kan. Makanya ini di konten ini saya akan mendatangi salah satu bengkel saya yang di Pekalongan, namanya Wisel, yang dia cukup viral karena dia termasuk yang orang yang menurut saya adalah mempopulerkan overhaul itu tidak mahal. Itu salah satu sosoknya adalah beliau. Dan Spinsel itu akan OH pada wayahe. Jadi ini akan ketemu dengan sosok yang mungkin sempat jadi buah bibir dan jadi public enemy, karena apa-apa begitu keluar jinnya wayahe, apa-apa keluar jinnya wayahe. Nah kita akan ngobrol dengan beliau. Sebenarnya tuh wayahe itu karepmu ki opo gitu. Wayahe opo? Wayahe turu madang apa wayahe ngapain gitu. Jadi ini kita tunggu ya, kita akan installasikan. Oke, sampai jumpa.